Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di ruang lingkup ajaran agama-agama Abrahamik, ada cerita yang sangat menarik dan populer, kisah tentang Sodom dan Gomora. Kisah tentang dua kota yang dihuni oleh bangsa yang suka melakukan aktivitas seksual menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Tidak digambarkan secara pasti apakah mereka itu benar-benar berorientasi seksual menyimpang atau melakukan praktek-praktek seksual yang menyimpang. Tetapi yang jelas ini membuat murka Tuhan yang luar biasa terhadap mereka. Sampai Tuhan kemudian mengirimkan utusan kepada mereka, 2 orang, dan satu di antaranya yaitu Nabi Lut, itu benar-benar secara spesifik dikirimkan ke sana untuk memberikan kepada mereka pencerahan, mengajak mereka kepada kebaikan, dan mengajak mereka ke dalam jalan fitrah yang sesungguhnya. Tetapi sama seperti kita ketahui, Nabi Lut itu justru malah dilecehkan dan diremehkan. Dakwahnya ditolak, kemudian kata-katanya juga ditertawakan. Inilah yang kemudian memicu amarah Tuhan, sampai Tuhan akhirnya membalik tanah dari kota-kota itu, kemudian menghujaninya dengan batu-batu api dan belerang, dihiasi dengan suara yang sangat memekakan telinga. Akhirnya kota itu hancur total dan penduduknya musnah tanpa kecuali. Saya percaya bahwa Baraya pasti sudah mendengarkan kisah ini jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi untuk saya pribadi, sebenarnya saya tuh menyimpan sejumlah pertanyaan. Apakah kisah ini adalah benar-benar nyata? Atau kisah ini sebenarnya adalah hanya sekedar alegori belaka? Atau bahkan ini sebenarnya adalah kisah fiktif, tempat di mana Tuhan memfitnah orang-orang yang diciptakannya sendiri, yaitu kaum Boti. Apakah memang seperti itu? Jangan dulu terprovokasi, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya tidak sedang menghujat iman seseorang atau meragukan cerita-cerita yang dituliskan di dalam kitab-kitab yang sakral. Tetapi saya hanya mengikuti nalar saya dan mengajukan sejumlah pertanyaan. Dan kebetulan pertanyaan ini belum bisa saya jawab. Kalau Baraya mau menjawab, silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaannya itu adalah terkait dengan apakah kisah itu benar-benar nyata. Kalau kisah itu nyata, maka ada sejumlah masalah moral dan masalah intelektual yang harus kita pecahkan. Yang pertama diantaranya adalah terkait dengan adanya bangsa-bangsa yang mereka adalah orang-orang yang berorientasi seksual gay atau penyuka sesama jenis. Nah, ini tuh nggak mungkin, maksudnya adalah nggak mungkin ada masyarakat yang semuanya itu adalah homoseksual gitu. Sebab mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 generasi. Mereka pasti akan punah karena tidak adanya reproduksi. Sedangkan dikisahkan bahwa orang-orang di Sodom dan Gomorrah itu justru adalah orang yang sejahtera, orang yang sangat kaya raya dan makmur. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Atau bagaimana kalau kita buka kemungkinan yang lain bahwa sebenarnya di sana itu ada orang yang heteroseksual sehingga mampu bereproduksi dan ada yang homoseksual. Bagaimana kalau seperti itu? Keduanya adalah 2 golongan manusia yang berinteraksi satu sama lain dan secara inklusif menjaga keberadaan mereka masing-masing, saling mentolerir perilaku mereka masing-masing. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, itu pun tetap tidak akan menjawab apa-apa, karena sebenarnya begini Baraya, kalau seandainya sebuah negara itu mentolerir keberadaan kaum Boti, orang homoseksual, misalkan, saya mohon maaf ya, jumlah orang yang homoseksual itu tidak akan lebih dari 4% dari populasi. Setidaknya itulah hasil laporan dari Kinsey gitu ya, yang tahun 1940-an bikin buku itu. Nah, atau dalam penelitian-penelitian yang lebih modern juga mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin dalam populasi itu orang homoseksual itu ada dalam jumlah yang sangat signifikan gitu. Nggak akan lebih dari 10%, bahkan nggak akan sampai 5% gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi mereka tidak akan cukup signifikan jumlahnya sampai dituliskan di dalam kitab suci bahwa mereka itu adalah orang-orang yang secara general disebut sebagai homoseksual. Kan nggak mungkin juga. Atau bagaimana kalau sebenarnya ceritanya adalah seperti ini. Kita pisahkan antara orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang dengan orang yang melakukan aktivitas seksual menyimpang.
kita pisahkan itu. Jadi orang-orang di sana sebenarnya adalah orang heteroseksual, tetapi mereka melakukan penyimpangan homoseksual dalam prakteknya. Entah itu karena ritual, entah karena variasi saja, atau mereka terpapar pornografi dalam intensitas yang sangat tinggi gitu, yang semacam itu, sehingga mereka yang heteroseksual, tetapi mereka ingin melakukan aktivitas homoseksual. Apakah mungkin seperti itu? Kalau itu kita ambil, kesimpulan itu kita ambil, maka kita akan berbenturan dengan norma-norma moral atau pertanyaan-pertanyaan moral. Maksudnya, praktek semacam itu berorientasi heteroseksual tetapi melakukan tindakan homoseksual itu terjadi di banyak bangsa di seluruh dunia. Di Jepang ada yang namanya nensoku, di mana para samurai itu memiliki gundik laki-laki muda untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Kan ada yang seperti itu. Orang Jawa juga ada. Warok gitu kan biasanya tidak menikah dengan perempuan tetapi memelihara laki-laki yang tidak terlalu dewasa gitu. Atau misalkan di praktek Yunani kuno, Romawi kuno mereka juga ada yang melakukan hal-hal yang semacam ini. Di sebagian suku-suku Papua mungkin ada juga yang melakukan praktek-praktek semacam ini. Sejauh yang saya tahu prakteknya memang ada gitu. Nah, kalau memang di seluruh dunia banyak kisah-kisah kejadian-kejadian seperti ini, lalu kenapa hanya Sodom dan Gomora saja yang dihancurkan oleh Tuhan secara eksklusif, sedangkan yang lain tidak sama sekali? Nah, kan ini juga hasilnya akhirnya menghasilkan pertanyaan moral, dan pertanyaan moral ini bisa lebih jauh lagi. Di mana sebenarnya keadilan Tuhan? Kenapa hanya menghukum satu bangsa, sedangkan bangsa yang lain tidak, padahal mereka sama-sama melakukan praktek homoseksual? Atau kemungkinan yang lain sebenarnya mayoritas itu adalah heteroseksual, tetapi pimpinan-pimpinan saja yang homoseksual. Mungkinkah seperti itu? Ya, itu juga sebenarnya agak nggak masuk akal gitu. Cuman maksudnya kalau kita mengutip pada pernyataan-pernyataan kitab suci, itu bahkan ada narasi yang lebih panjang, percakapan antara Abraham atau Ibrahim dengan Tuhan, di mana Ibrahim memohon supaya jangan hancurkan kota itu, karena bagaimanapun masih ada orang yang benar gitu, masih ada orang yang lurus, nggak belok gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang, oke, kita deal-dealan. Kalau di sana ada lebih dari 50 orang saja yang benar, maka saya tidak akan hancurkan kota itu. Tetapi pada faktanya di situ diceritakan hanya ada 10 orang atau kurang yang benar. Nah, artinya di situ digambarkan emang semuanya adalah homoseksual gitu, atau melakukan praktek homoseksual gitu. Nah, ini yang cukup membingungkan, dan lebih bingung lagi adalah karena kisah ini tuh kita tidak akan temukan dalam naskah-naskah yang bisa diuji oleh sejarah. Kisah ini tuh, saya mohon maaf ya, ahistoris. Bukan berarti fiktif. Ahistoris itu artinya tidak tercatat dalam sejarah atau tidak diterima dalam kaidah sejarah gitu. Maksudnya cerita ini hanya tercatat dalam kitab-kitab suci, tetapi tidak ada prasastinya, tidak ada sumber sezamannya dan sebagainya. Dan inilah yang menyulitkan kita. Makanya kalau sementara waktu kita tunda pertanyaan tadi dan kemudian kita cari aja dulu di mana sebenarnya Sodom dan Gomora itu, kita hanya bisa mengajukan spekulasi yang kuat, tetapi tidak bisa mengajukan secara pasti di mana lokasi itu gitu. Nah, emang lokasinya di mana? Ya, saya bilang sekali lagi itu hanya sekedar spekulasi, tapi mari kita kumpulkan pernyataan-pernyataan dari kitab-kitab suci. Kita sebutkan ya beberapa deskripsi yang menggambarkan dan petunjuk yang menggambarkan di mana kota itu seharusnya berada. Yang pertama, kota itu digambarkan sebagai kota yang subur, sangat makmur. Adalah 2 dari 5 kota daratan menurut kitab Kejadian, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela atau Zoar. Nah, jadi dari 5 kota daratan itu 2 diantaranya itu melakukan penyimpangan seksual gitu ya. Kemudian karakteristik atau ciri berikutnya itu adalah kotanya itu sangat subur, tanamannya banyak sampai disebut sebagai taman Tuhan, tapi penduduknya jahat. Nah ini, penduduknya jahat. Dan yang disinggung kemudian oleh Nabi Yeskiel, itu adalah kejahatan yang dimaksud itu adalah mereka yang sangat kaya itu menindas fakir miskin. Begitu. Kemudian ada catatan lagi bahwa mereka suka pada sesama jenis. Tapi kata suka ini dalam bahasanya digunakan kata yada. Yada itu seringkali diinterpretasikan tertarik pada lawan jenis, tertarik pada sesama jenis secara seksual, tetapi bisa diinterpretasikan yang lain. Nanti kapan-kapan kalau ada ahli bahasa Ibrani gitu ya, itu nanti silahkan bahas. Nah, kemudian karakteristik dari berikutnya itu adalah karena kejahatan dari kaumnya itu, maka Tuhan menghancurkan mereka dengan batu-batu
api dari langit membalikkan tanahnya, kemudian ada suara yang sangat keras di sana, dan kemudian ada belerang di mana-mana. Begitu. Dan kemudian akibat dari penghancuran itu, daratannya menjadi rata dan kosong, tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman, dan wilayahnya menjadi kaya akan garam. Begitu. Bahkan dikisahkan istri Nabi Lut yang sempat menoleh, itu akhirnya juga jadi tiang garam. Nah, kan dikisahkan yang seperti itu ya. Nah, jadi dengan deskripsi yang seperti itu, di manakah kira-kira lokasi Sodom dan Gomora? Sekali lagi, tidak ada naskah sezaman ya, yang ada berasal dari kitab suci. Jadi kita ambil aja ini dari kitab suci. Nah, setelah kita kumpul-kumpulkan itu, kita mulai curiga. Dengan cara apa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Bencana alam apakah yang identik dengan penggambaran dalam kitab suci itu? Dalam pemikiran saya, itu adalah karakteristik dari bencana gunung meletus dan atau meteor jatuh. Menurut Baraya gimana? Apakah Baraya punya kandidat yang lain? Kalau saya sih, ada belerang, kemudian ada batu-batu api jatuh dari langit, kemudian ada suara yang memekakan dan sebagainya. Saya pikir sih kalau tidak gunung meletus ya pasti meteor yang menjadi sarana Tuhan menghancurkan kaum itu. Nah, tapi karena kota yang dimaksud itu harus ada di sekitaran Sungai Yordan, seperti awal mula dari latar kisah ini, maka hipotesis tentang gunung api itu harus kita hilangkan. Karena di sekitaran Sungai Yordan itu tidak ada gunung api aktif yang cukup besar yang bisa menghancurkan sebuah kota. Ada gunung api aktif, tapi ada di tempat yang lebih jauh di dataran tinggi Golan itu ada beberapa gunung api, tapi di sekitaran Sungai Yordan yang dimaksud itu sepertinya tidak ada. Nah, jadi setelah kita mengumpulkan semua penjelasan dan deskripsi itu, maka kandidat yang paling mungkin itu adalah tabrakan meteor, atau buminya ditabrak sama meteor, atau kota itu secara kebetulan ditabrak sama meteor yang sangat besar gitu. Tapi memang ada, ya ternyata ada. Jadi di Timur Tengah itu, di wilayah yang sekarang masuk ke dalam negara Jordan, itu ada sebuah wilayah yang namanya adalah Tel El Hammam. Tel El Hammam itu adalah bekas-bekas kota kuno yang menunjukkan karakteristik hancur karena terbakar. Begitu. Dan di situ banyak garamnya. Deskripsi yang lebih jelasnya bisa kita sebutkan satu demi satu ya. Yang pertama, di lokasi itu tuh banyak sisa-sisa bangunan kuno. Ada sisa bangunan, ada sisa saluran air, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa di sana itu ada kota besar kuno di masa lampau. Nah, jadi kalau kota besar pasti banyak orang kayanya, pasti makmur. Jadi oke, ini masuk ke dalam kriteria. Kemudian ada ledakan besar. Menurut para ilmuwan ya, kota itu dihancurkan oleh sebuah ledakan besar kosmik yang mungkin dari luar angkasa yang terjadi pada tahun 1600-an. Jadi 1600-an itu ada ledakan di sana, kemungkinan besar dari meteor. Kalau kita singgung kisah Nabi Lut, Nabi Lut itu menurut catatan Alkitab itu ada di kisaran 1800 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau menurut para ilmuwan, ledakan itu terjadi kira-kira 1600-an sebelum Masehi, kemudian menurut Alkitab kira-kira 1800-an sebelum Masehi, maka kita anggap ini cocok. Kita anggap kota itu memang hancur oleh meteor di tahun-tahun itu. Begitu. Kemudian ada yang cocok berikutnya itu adalah kota ini memang ada di tepian Sungai Yordan dan tanahnya subur karena sungai itu. Tetapi beberapa di wilayah termasuk di Tel El Hammam itu terlalu penuh dengan garam, terlalu banyak dengan garam, sampai kayaknya di masa lampau itu memang tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana, saking banyaknya garam. Jadi kalau kita menemukan di dalam Ulangan Musa itu bercerita bahwa wilayah inilah Sodom Gomora dan sudah dihancurkan oleh Tuhan sampai di sini tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, maka skenario yang ada dalam benak saya itu adalah
meteor jatuh, kemudian jatuhnya di sekitaran sungai itu sampai menghamburkan semua material, termasuk garam-garam di sekelilingnya, dan itu merusak lingkungan dalam kondisi yang sangat ekstrim, sehingga tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman sampai bertahun-tahun berikutnya ketika Musa ada di sana. Kemudian Musa bersaksi bahwa di sana memang tidak ada tumbuhannya. Begitu kurang lebihnya. Tetapi sekarang sudah ada tumbuhannya, cuman garamnya masih banyak. Cuman karena garamnya sudah terkikis oleh air hujan selama bertahun-tahun, oleh angin dan sebagainya, jadi sekarang memang ada tanaman, tapi di sana memang banyak sekali garamnya. Nah, jadi kayaknya memang Tel El Hammam inilah tempat Sodom dan Gomorrah itu berada, yang dihancurkan oleh meteor. Itu spekulasi logis ya, bukan berarti itu pernyataan valid, tapi spekulasi logis. Tapi kalau kita ambil pernyataan itu atau kesimpulan itu, maka hasilnya juga menghasilkan kebingungan berikutnya, yaitu apa? Wilayah Mesopotamia yang secara umumnya itu adalah wilayah bulan sabit subur. Di situ kan bulan sabit subur gitu ya. Nah, wilayah situ itu adalah sebuah wilayah yang kaya akan catatan. Ada berjuta-juta catatan dari orang-orang di masa lampau. Nah, tapi walaupun ada catatan berjuta-juta, tidak ada indikasi atau tidak ada bukti bahwa orang-orang di sekitar Tel El Hammam itu atau orang yang biasa tinggal di sana itu melakukan praktek homoseksual. Jadi ini juga kisahnya tidak ada gitu. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau itu dianggap Tel El Hammam itu adalah Sodom dan Gomorrah, tidak ada catatan, tidak ada naskah, tidak ada prasasti apapun yang mengkonfirmasi bahwa di wilayah situ itu ada praktek homoseksual dalam skala sebuah kota. Nah, jadi bingung lagi kan? Jadi muncul sebuah spekulasi lain. Jangan-jangan Tuhan sensi sama Boti sehingga memfitnah Boti misalkan. Tapi itu kan yang keterlaluan gitu ya, pikiran yang keterlaluan. Atau pikiran yang lain lagi, mungkinkah sebenarnya kejadiannya adalah seperti ini? Ada sebuah kota yang subur makmur, kita sebut Sodom dan Gomorrah. Sebenarnya kota itu adalah kota yang lumrah sama seperti yang lainnya, tapi kemudian kejatuhan meteor, kemudian orang-orang di sekitarnya, orang-orang dari kota-kota yang lain kemudian berspekulasi, itu kenapa kota itu bisa dihancurkan sama Tuhan ya? Kan dia baik-baik aja, apa salah mereka itu? Nah, kemudian mereka mewartakan kepada generasi sesudahnya, kamu jangan melakukan aktivitas homoseksual ya, nanti kamu jadi kayak kota itu, gitu, dihancurkan oleh Tuhan. Jadi mungkinkah seperti itu? Ya itu juga adalah spekulasi. Saya sebut di awal bahwa saya tuh gak pernah punya jawaban valid atas kejadian ini gitu. Makanya kalau Baraya punya jawaban silakan tulis di bawah. Sekali lagi tanpa keinginan kita untuk menghujat iman seseorang gitu. Nah, tapi ada kemungkinan yang lain lagi. Ini baru kepikiran gitu. Gimana kalau seandainya sebenarnya kejadian itu nyata dan terjadi, tetapi kita salah menafsirkan kitab suci karena tidak bisa membandingkan dengan nafas zaman pada waktu itu. Gimana kalau begitu? Jadi misalkan seperti yang saya singgung di awal itu, istilah yang digunakan dalam Alkitab itu kan sebenarnya yada. Jadi tertarik pada laki-laki gitu. Nah, tertarik pada laki-laki itu seperti bahasa kita tertarik pada laki-laki itu kan bukan berarti pengen secara seksual gitu. Tapi tertarik karena dia punya utang ke kita gitu. Makanya kita kejar. Mungkin kan seperti itu gitu. Apakah bisa diterjemahkan seperti itu? Atau kalau kita lihat teks di dalam Alkitab yang lebih panjang itu kan, teks Alkitab itu di kitab Kejadian itu cukup panjang kejadiannya. Nah, apakah sebenarnya tuh mereka memang benar-benar melakukan aktivitas homoseksual, tetapi bukan karena hasrat seksual, tetapi karena itu adalah bagian dari cara mereka untuk merendahkan pihak lain. Bagaimana kalau begitu? Jadi maksudnya gini, Mbak Daya, kita anggap jadi orang di zaman dulu tuh adalah orang-orang yang sangat primordial, orang yang sangat membanggakan rasnya sendiri atau etnisnya sendiri, etnosentrism lah katakanlah. Dan karena itu maka mereka itu membenci musuh mereka dan membenci orang asing. Mereka tuh penuh kecurigaan pada orang asing. Dan karena itu maka tamu atau orang asing maka akan mereka persekusi dan mereka tunjukkan dengan memperkosa mereka.
Karena gini Baraya, memperkosa itu sebenarnya bukan hanya gara-gara dorongan seksual, bukan. Tapi memperkosa itu justru bisa aja terjadi untuk menampilkan dominasi kita, otoritas kita kepada pihak lain. Dan itu adalah ekspresi kita untuk melecehan pihak lain. Itu pemerkosaan itu begitu Baraya. Makanya dalam bahasa Indonesia, kata perkosa itu kan diambil dari kata perkasa. Jadi laki-laki yang perkasa, yang kuat, yang ingin menunjukkan keperkasaan, kekuatan, maka dia memperkosa. Yang menunjukkan bahwa ketika terjadi pemerkosaan itu, dia sedang kuat-kuatnya dan berinisiatif melakukan apapun terhadap orang yang sedang diperkosanya itu. Kan begitu kan? Nah, jadi mungkinkah sebenarnya pada waktu itu tuh, bukan orang itu sebenarnya berorientasi seksual homoseksual atau sering mempraktekkan homoseksual, tetapi cara mereka untuk memperlakukan orang yang mereka hinakan adalah dengan memperkosa mereka. Mungkinkah seperti itu? Nah, kalau Baraya mau jawab, nggak mungkin seperti itu, praktek semacam ini tuh lumrah di zaman dulu. Bukan lumrah, praktek semacam ini lumrah di zaman dulu pada wilayah-wilayah tertentu gitu. Misalkan begitu ya. Dan bahkan praktek semacam itu pun dilestarikan dalam bahasa kita. Coba Baraya, saya mohon maaf ya, ini mohon maaf banget, tapi saya praktekkan begini. Kalau ada orang barat, kemudian musuhan sama orang lain, yang dia omongin itu gini kan, fuck you man, gitu. Fuck you, gitu. Nah, maaf sekali lagi ya. Kata fuck you seperti ini kan artinya secara harfiah itu adalah gua perkosa lu, gitu kan. Fuck itu kan perkosa, gitu. Jadi penetrasi, dan makanya lambangnya juga gini, ini artinya apa? Palus. Ini tuh palus, penis gitu maksudnya. Jadi gua perkosa lu gitu. Walaupun terjemahan ke dalam bahasa Indonesia jadi persetan kau, jadi apa gitu kan, sebenarnya itu hanya eufemisme saja gitu. Tapi kalau bahasa aslinya itu artinya adalah gua perkosa lu gitu. Nih, fuck you gitu. Nah, fuck you itu kan bukan hanya terhadap perempuan yang kita sukai, tapi siapapun, bahkan laki-laki yang kita benci, kita tudingkan dengan kata-kata itu gitu. Jadi maksudnya, apakah bahasa seperti ini tuh adalah pewarisan dari orang di masa lalu yang memang mempraktekkan itu? Yaitu siapapun yang mereka benci, siapapun yang mereka tidak sukai, maka mereka akan lakukan pemerkosaan itu. Pewarisan melalui bahasa ini juga terjadi di orang Batak. Orang Batak di pedalaman kalau marah-marah tuh gua makan lu gitu kan. Saya makan kamu. Ya karena di zaman dulu orang Batak juga memperlakukan tawanan itu dijadikan makanan gitu. Saya mohon maaf ya. Tapi balik lagi ke cerita ini. Kalau memang skenario-nya seperti itu cukup masuk akal, mengingat kejadiannya itu adalah kan Nabi Lut berdakwah, kemudian ditolak, dan orang-orang di sekitar situ yang merasa bahwa mereka itu sudah bangga dengan etnisnya, sudah bangga dengan tradisinya, kemudian menganggap bahwa Lut itu kok menghakimi gua gitu. Makanya dia mencoba untuk mendominasi Nabi Lut dan rombongannya, dan mencoba untuk mempersekusi mereka dengan cara membuat pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap rombongan itu. Jadi mungkinkah seperti itu? Ya mungkin, tapi sekali lagi itu baru mungkin. Maksudnya sepenuhnya itu adalah spekulasi dalam benak saya aja, karena saya belum menemukan jawaban. Kalau Baraya sudah punya jawaban, silahkan tulis di kolom komentar, dan saya tinggal Baraya dengan PR untuk berpikir tentang Sodom dan Gomora. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan Boti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.